Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai pembahasan kitab At-Tuhfatul Al-Wasabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurmiyah. At-Tuhfa artinya hadiah, bingkisan. Hadiah Al-Wasabiyah. Al-Wasabiyah itu nisbat ke Syekh karena nama beliau Al-Wasabi. Jadi ini At-Tuhfatul Wasabiyah, hadiah dari Syekh. Nama beliau Ahmad bin Sabit Al-Wasabi fi Tashil Matnil Ajurmiyah, dalam memudahkan matan Al-Ajurmiyah. Jadi Tuhfatul Wasabiyah ini sebenarnya penjelasan tentang Al-Ajurmiyah. Tahu Al-Ajurmiyah? Al-Ajurmiyah itu kitab kecil, makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya Al-Ajurmiyah kitabun shagirun fin nahwi. Al-Ajurmiyah itu kitab ringkas dalam nahwu, lakinnahu mubarak, akan tetapi kitabnya itu berberkah. Sahal wa ana ansah bihi kulla mubtadi'in an yaqra'ahu. Dan saya nasihatkan kepada semua yang baru belajar, baca itu Al-Ajurmiyah, saking bagusnya. Jadi ini langsung penjelasannya, karena kemarin itu ringkasan yang kita pelajari itu sebenarnya sudah ada pembahasan Al-Ajurmiyah dalamnya. Jadi sekarang tinggal masuk pada penjelasan Al-Ajurmiyah. Kita masuk pada halaman 14 di kitab cetakan baru. Ada yang pakai cetakan lama? Tidak ada. Cetakan baru semua ya. Halaman 14, Muqaddimatun fi ilmin nahwi. Dah? Muqaddimatun, kata beliau, muqaddimatun fi ilmin nahwi, pendahuluan dalam ilmu nahwu. Kata Syekh Ahmad bin Sabit hafizallahu ta'ala, jadi orangnya masih hidup ya, masih hidup. Kata beliau, i'lam, makanya kalau tidak hidup tidak direvisi lagi. Mengerti maksudnya? Ini kan cetakan baru dah, revisi. Nah, kalau direvisi pasti penulisnya masih hidup, gitu. I'lam, ketahuilah, annahu yanbagi, bahwa sesungguhnya yanbagi, sepantasnya, likulli syari'in, untuk semua yang berjalan fi fannin, pada suatu bidang ilmu, minal fununi, dari cabang-cabang ilmu, an yatasawwarahu, tergambarkan baginya, wa ya'rifahu, dan dia mengenalnya, qabla syuru'i fihi, sebelum dia mulai mempelajarinya. Kalau mau belajar suatu bidang ilmu, harus tergambarkan dulu apa ilmu itu. Dia ketahui dulu apa itu. Liyakuna ala basiratin fih, supaya dia berjalan di atas ilmu padanya. Supaya dia berjalan di atas ilmu padanya. Wa illa, dan jika tidak, artinya cuma ikut-ikutan belajar, tidak tahu apa yang dia pelajari, lam yantafi' bih, tidak akan mengambil manfaat dengannya. Dia tidak akan mengambil manfaat dengannya. Wa yahsul at-tasawwuru bi ma'rifati umurin, dan akan terdapatkan penggambaran tentang ilmu itu dengan mengenal beberapa perkara. Jadi sebelum belajar ilmu, misalnya ilmu bahasa, nah kenali dulu beberapa perkara ini. Minha, kata beliau, diantaranya ismuhu, namanya, nama cabang ilmu yang mau dipelajari. Kadang orang ada belajar tidak tahu namanya.
Dari mana kajian Ustadz Ubaid? Apa dipelajari? Apa tadi itu? Itu tidak lam yantafi' bih. Dia tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Wa ta'rifuhu, dia harus kenal definisinya. Wa mawdu'uhu, pembahasannya. Wa samaratuhu, apa buahnya, apa manfaatnya dia belajar itu. Wa fadluhu, keutamaannya. Wa nisbatuhu, nisbatnya, di mana ilmu itu dinisbatkan. Wa wadi'uhu, yang meletakkannya, maksudnya yang mencetuskan ilmu itu. Wa hukmuhu, dan hukum mempelajarinya. Kata beliau, fasmu hadzal fanni, adapun nama cabang ilmu yang akan kita pelajari sekarang ini namanya adalah ilmu nahwi, ilmu nahwu. Jadi shorof tidak dibahas di sini, shorof tidak dibahas di sini, nahwu saja. Wa ta'rifuhu, definisinya lugatan secara bahasa, yutlaqu ala ma'anin katsiratin. Ilmu nahwu itu yutlaqu, digunakan di atas banyak makna. Nahwu, apa artinya nahwu? Kalau secara bahasa ada banyak maknanya. Minha, diantaranya al-qasdu. Nahwu itu bermakna al-qasdu, yaitu maksud atau tujuan. Taqulu, misalnya kamu katakan, nahawtu, saya bernahwu jihata Zaidin, ke arah Zaid. Ai, kata Syekh, qasattuha, artinya saya menuju ke arah Zaid. Saya bernahwu di situ artinya saya menuju ke arah Zaid. Kemudian nahwu yang kedua ada maknanya al-misl, serupa, semisal. Taqul, kamu katakan misalnya, Zaidun nahwu Ali. Zaid itu nahwunya Ali. Apa maksudnya nahwunya Ali? Ai misluhu, artinya semisalnya. Paham ya? Yang ketiga, nahwu secara bahasa artinya al-miqdar, artinya adalah kadar. Taqul, misalnya kamu katakan, indi nahwu alfin, di sisi saya atau saya punya 1000 nahwu. Maksudnya qadru alfin, sekadar 1000. Yang dia mampu sekarang, yang dia pegang 1000. Wal makna al-awwal, dan makna yang pertama yaitu qasdu, tujuan, aksaruha wa abharuha, itu yang paling banyak penggunaannya dan paling jelasnya. Jelas ya? Jadi nahwu ada 3 maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah karena ini yang penting, wastilahan, secara istilah bahasa, ilmu nahwu adalah ilmun, suatu ilmu bi usulin, dengan kaidah, mustanbatatin, yang dimana kaidah itu diambil min kalamil arabi, dari ucapannya orang Arab. Jadi ilmu nahwu itu ada kaidahnya. Kaidah itu terambil dari ucapan orang Arab. Kalau orang Arab pernah ucapkan, maka bisa dibuat kaidah darinya. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimati, yang dengan kaidah tersebut dikenallah ahwal, keadaan-keadaan, awakhiril kalimat, akhir-akhir sebuah kata. Artinya kapan dibaca dhamma, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah. Al-arabiyah, kalimat-kalimat Arab. Halu tarkibiha, ketika tersusunnya, min i'rabin, berupa i'rab, wa bina'in, dan bina, tetapnya. Karena tanpa ilmu nahwu tidak akan ditahu i'rabnya. Kemudian ini pembahasan yang pertama tadi, namanya. Kemudian yang kedua, definisinya secara bahasa dan istilah. Yang ketiga, wa mawdu'uhu, pembahasan ilmu nahwu, al-kalimatul arabiyyatu min haitsu yabhasu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina'i. Pembahasannya itu seputar kata-kata Arab, dari sisi dia membahas tentang keadaan-keadaan
akhir sebuah kata dari sisi i'rab dan bina. Jadi ilmu nahwu itu pembahasannya seputar i'rab dan bina. Adapun perubahan huruf dari isim fa'il ke isim maf'ul, dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amr, pembahasannya di mana? Di sharaf. Wa samaratuhu, adapun buah mempelajari ilmu nahwu, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan saunul lisani anil khata'i, menjaga lisan dari kesalahan. Menjaga lisan dari kesalahan. Kalau dalam sebagian ilmu, misalnya ilmu tajwid, dinamakan dengan lahan. Ada kan lahan dalam ilmu tajwid? Ada lahan khafi, lahan yang ringan, tidak nampak. Ada juga yang berat kalau berubah maknanya. Misalnya sebagian orang baca ayat harusnya pendek, dia baca misalnya min syarri yarah, salah itu kesalahan namanya. Jadi kita belajar bahasa supaya menjaga lisan dari kesalahan fil kalam, dalam berbicara. Kemudian buahnya juga, manfaatnya, wal isti'anatu bihi ala fahmi ma'anil kitabi was sunnati, untuk membantu dengannya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Tanpa Al-Quran dan Sunnah tidak akan dipahami itu. Tidak akan dipahami. Tanpa bahasa Arab tidak akan dipahami Al-Quran dan Sunnah. Jelas ya? Wa mukhatabatil Arabi, wa mukhatabatil Arabi, dan berbicara dengan orang Arab, ba'dhum ba'dha, sebagian dari mereka dan sebagian yang lainnya. Kalau tidak ada bahasa Arab, bagaimana mau bicara? Jelas ya? Terus, jadi dengannya kita itu mampu memahami ucapan orang Arab, sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Ini buahnya, buah dalam mempelajarinya. Wa fadluhu, adapun keutamaannya, huwa, ilmu nahwu ini dia min asyrafil ulumi, termasuk ilmu yang paling mulia. Kenapa bisa? Padahal cuma ilmu bahasa. Wa anfa'iha, dan ilmu yang paling bermanfaat. Wa arfa'iha, dan ilmu yang paling tinggi. Kenapa bisa? Karena dengannya lah dipahami Al-Quran. Kalau paham Al-Quran, paham Allah, paham zat Allah, sifat-sifatnya. Nah itu yang ilmu paling tinggi. Karena tujuannya tinggi, maka jalannya juga tinggi. Paham ya? Tujuannya tinggi, maka jalan menuju tujuan itu pula tinggi. Makanya dia yang paling bermanfaatnya. Kadang sebagian terjadi ya di sebagian ikhwan, jangan itu cuma mengajar bahasa. Dia bilang begitu. Seperti Ustaz Bait banyak sekali yang celah dulu karena cuma mengajar bahasa. Tidak ada masalah mengajar bahasa. Justru itu pokoknya. Makanya di sebagian ilmu usul fiqh disebutkan man hurimal usul, hurimal usul. Man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang diharamkan dari ilmu pokok kan dalam memahami Al-Quran apa? Bahasa Arab. Hurimal usul, diharamkan baginya sampai kepada memahami Al-Quran. Jadi siapa yang tidak paham dasarnya, otomatis tidak akan sampai. Gitu. Makanya dia ilmu nahwu itu ilmu yang paling mulia. Wa nisbatuhu, nisbatnya, huwa minal ulumil arabiyah. Dia termasuk dari ilmu bahasa Arab. Wahia isna asyara ilman. Adapun ilmu bahasa Arab ada 12 cabang. Salah satunya ilmu nahwu. Yang kedua apa lagi satu? Ilmu sharaf. Nanti banyak lagi yang lain, ilmu balaghah dan semisalnya. Wa wadi'uhu,
yang meletakkannya, siapa yang pertama kali meletakkan kaidah-kaidah ilmu nahwu ini? Al-masyhur yang terkenal anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Yang paling pertama meletakkannya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Bi amri Amiril Mukminina Ali ibn Abi Thalib. Berdasarkan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi tatkala di masa Ali banyak orang yang masuk ke dalam Islam, dan yang masuk ke dalam Islam ini bukan dari orang Arab. Maka untuk menjaga mereka dari kesalahan dibuatkan kaidah dalam mengenal bahasa. Jelas ya? Karena dahulu tulisan Arab itu titiknya saja tidak ada. Titiknya ba itu tidak ada. Paham? Cuma ada garisnya itu. Tidak ada titiknya. Karena banyak yang masuk ke dalam Islam bukan orang Arab, dibuatkan kaidah bahasa supaya mereka lebih mudah dalam memahami. Jelas ya? Wa inna ma qultu, kata Syekh, tiada lain saya ucapkan al-masyhur yang terkenal, walam akul, saya tidak bilang awwalu man wada'ahu, yang pertama meletakkannya, li'annahu lam yujad, karena tidak ada sanadun sahih, tidak ada sanad yang sahih yanussu ala dzalik, yang memastikan atas hal itu. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang masyhurnya, tapi banyak juga yang lain yang bilang itu bukan Abul Aswad Ad-Du'ali, tapi Ali bin Abi Thalib yang langsung meletakkan. Tapi yang masyhur ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu nahwu ini, al-wujubul kifai, wajib kifayah. Apa artinya? Apa artinya wajib kifayah? Kalau sudah ada yang melakukannya, gugur kewajibannya. Jadi misalnya antum yang belajar ini, yang lain sana gugur kewajibannya. Begitu ya? Cacat tak? Karena sudah ada tuh yang melakukan tak? Sudah ada yang pelajari. Jawabannya wajib kifayah itu kalau sudah ada yang pelajari dan sudah cukup, maka gugur kewajiban yang lain. Wajib kifayah itu kalau sudah ada yang mempelajari dan sudah cukup, maka gugur kewajiban yang lain. Kita di Limbung ini kekurangan pengajar tidak? Kurang ya? Nah, maka kalau belum cukup, berdosa semua. Begitu. Di satu Indonesia cukup tidak semua pengajar ini? Tidak ya? Maka semua wajib belajar. Begitu maksudnya. Karena belum cukup. Makanya namanya kifai. Kifai yang cukup. Kalau sudah ada yang pelajari dan sudah cukup, maka gugur kewajiban yang lain. Wa qad yata'ayyanu, kadang yata'ayyan, menjadi wajib, ala ba'din duna ba'din, atas sebagian yang lainnya tanpa sebagian yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Kaman arada tafsirul Qur'anil azimi masalan. Seperti orang yang mau mengajar tafsir, wajib dia belajar bahasa Arab. Bukan lagi wajib kifayah, tapi wajib ain, fardu ain. Kenapa bisa? Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti di halaman selanjutnya. Qala As-Suyuti rahimahullahu fi syarh Alfiyatih. As-Suyuti berkata dalam syarah Alfiyahnya, wa qad ittafaqal ulama'u, sungguh telah sepakat para ulama ala anna nahwa, bahwasanya nahwu itu yuhtaju ilaihi, dibutuhkan, fi kulli fannin, pada setiap cabang ilmu, min fununil ilm, pada setiap cabang dari cabang-cabang ilmu. Ilmu nahwu bakal selalu dibutuhkan. Mau belajar apa? Tauhid, harus ada nahwunya. Mau belajar tafsir, harus ada nahwunya. Mau belajar fikih, harus ada nahwunya.
Jelas ya? La siyamat tafsir wal hadis. Apalagi tafsir dan hadis. Kenapa? Fa innahu la yajuzu li ahadin an yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil arabiyyah. Karena sesungguhnya tidak boleh, haram. Tidak boleh li ahadin, oleh salah seorang pun, an yatakallama, dia berbicara fi kitabillah, tentang Al-Qur'an, hatta yakuna maliyan, sampai dia paham bil arabiyah, terhadap arabiyah, bahasa Arab. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana arabi, karena Al-Qur'an itu bahasanya apa? Bahasa Arab. Wala nafhamu maqasidahu illa bima'rifati qawaidil arabiyyah, dan kita tidak akan paham maksud Al-Qur'an itu kecuali dengan mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa kadzal hadis, demikian pula al-hadis. Jadi aneh kalau ada orang buka pelajaran hadis tapi tidak tahu bahasa Arab. Kalau Nabi bilang Ustadzul aneh bin ajaib. Jelas ya? Saya ada teman dulu begitu. Baca kitab belum tahu, tapi buka pelajaran hadis, buka pelajaran usul fikih, buka pelajaran tauhid, banyak dia buka. Tapi alhamdulillah sudah berhenti, sudah sadar. Baik, ada pertanyaan terkait dengan muqaddimah Syekh? Jelasin ya muqaddimah Syekh.